masih dengan cara yang konvensional, dengan kadang-kadang juga metodenya juga metode langsung ceramah, padahal kan sebenarnya ini juga anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu sih selama ini yang sudah dijalankan. Jadi ketika Pak Dodi tadi kan biasa-biasa saja ya Pak Dodi, anak berkebutuhan khusus, berapa jumlahnya Pak Dodi? Yang Pak Dodi ajarkan? Ya, untuk kelas 11-nya ada 2 orang, kelas 10 ada 2 orang, dan kelas 12-nya ada 3 orang. Ya. Nah, dari pembelajaran yang akan Pak Dodi lakukan, kira-kira Pak Dodi kan sudah membuat RPT nih, yang rencana pembelajaran. Nah, kira-kira ingat nggak sedikit-sedikit tujuan pembelajaran yang Pak Dodi ingin capai? Ya, tujuan yang ingin saya capai sih, saya ingin pembelajaran saya itu lebih berdiferensiasi. Ya, lebih berdiferensiasi, kemudian lebih ke pendekatan sosial dan emosionalnya. Kemudian juga beberapa ke teknis, artinya karena yang dulu keterampilan, jadi memang harus ada keterampilannya. Ya, ada keterampilannya. Jadi karena anak-anaknya berkebutuhan khusus, tujuan itu sudah ada berdiferensiasinya ya Pak Dodi. Terus sudah ada sosial emosinya. Ya. Jadi untuk biar fokus anaknya belajar di kelas ini kan Pak Dodi. Nah, untuk dari tujuan yang Pak Dodi sampaikan itu, adanya area pengembangan yang hendak dicapai, misalkan apa yang difokuskan tadi area pengembangannya? Pengembangannya ya. Jadi kalau saya sih ingin mengembangkan dari kan pembelajaran konvensional. Ya. Saya ingin berdiferensiasinya itu supaya lebih mengena ke siswa. Entah nanti melalui prosesnya yang berdiferensiasi atau produknya mungkin. Jadi mungkin itu yang akan dikembangkan. Nah, terus dari strategi yang Pak Dodi persiapkan seperti apa Pak Dodi? Ya, kalau strategi juga ini sebenarnya tidak ada cara yang khusus. Ya, paling saya ada media gitu. Ya, ada media nih. Tapi untuk kadang karena kita tidak terus mendapatkan fasilitas. Ya, kadang-kadang listriknya tegangannya naik turun kan seperti itu, jadi tidak bisa, padahal kan ini kan komputer. Nah, jadi saya akali dengan memakai beberapa media, mungkin kartu bergambar ya, atau apa juga berdiferensiasi gitu, ada gambar, ada yang di komputer, ada yang audio. Oke Pak Dodi, mungkin itu yang bisa saya observasi dari Pak Dodi. Pembelajaran materi mungkin nanti saya minta izin untuk melihat Pak Dodi untuk menyampaikan materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Pak Dodi. pagi ini lumayan cerah ya, lumayan cerah. Ada yang diantar masuk ke sekolahnya? Diantar atau naik motor sendiri? Ini Mang Sri gimana? Hah?
diantar sama ibunya. Kalau Mang Ayu di sendirian karena tinggalnya selama. Kira-kira apa sih bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Pagi-pagi datang ke sekolah, duduk bersama teman-teman, kira-kira gimana perasaannya? Senang. Terus tadi sebelum ke sekolah gimana? Senang apa enggak? Ya kan siapa tahu kan, lagi enak-enak tidur dibangunin sama orang tuanya, aduh jadi ngapain sih nih gitu kan? Gimana? Ada yang kayak gitu nggak sih? Ya, lumayan kesel kalau digituin ya. Atau mungkin kalau dia sama ada temennya yang gangguin kalau pagi-pagi. Oh gitu. Ya. Tidurnya kan ini ya, apa namanya? Bareng-bareng gitu kan sama teman-temannya satu ini ya. Kalau Mansur gimana? Pagi-pagi. Jam 6 pagi udah bangun sendiri apa dibangunin? Bangun sendiri. Terus senang nggak bangun sendiri? Apa masih capek? Capek pak. Nggak capek. Oh, langsung semangat berarti ya? Oh, ya berarti ini sehat-sehat semua ya. Ya, jadi hari ini Bapak akan mengajarkan materi TIK ya. Tapi untuk kali ini Bapak tidak akan ajak ke lab komputer ya, karena komputernya lagi dipakai. Ya, jadi Bapak akan ajarkan kalian dengan media yang ada. Ya, pernah nggak kalian melihat ruang? Nah sekarang Bapak tanya nih, kalau kamar ya, kamar kalian tuh berantakan apa rapi? Coba. Ayo ngaku aja, ayo ngaku. Hah? Berantakan? Berantakan. Terus kalau berantakan enak nggak tidurnya? Nggak enak. Kenapa diberantakin? Males ngerapiin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya dengan kerapian kalian ya. Namanya adalah pengelolaan file dan folder. Ya. Apa itu file? Apa itu folder? Apa itu file? Apa itu folder? Nah, jadi sederhananya begini ya. Folder itu adalah sebuah map. Ya, ini tahu kan? Ini map nih kan? Tahu kan? Nah, map. Sedangkan filenya itu adalah ini kertas ini. Ya. Jadi kalau sebuah kertas-kertas itu diginiin, nah, kayak gini, gimana kelihatannya? Berantakan. Tapi akan lebih baik kalau kertas-kertas ini diapakan? Dimasukkan ke map. Jadi gimana? Jadi lebih gimana? Jadi lebih rapi ya. Oke. Ini ya. Jadi perbedaannya nih, gambarnya bisa dilihat ya. Ayo agak ini agak ya. Ini maksudnya bisa melihat ini? Ya, jadi ini adalah apa, filenya berantakan ya. Sedangkan ini gimana? Ini lebih rapi ya. Oke. Ya. Nah, kalau di komputer ngelihatnya nih, ini nih banyak ada filenya nih, diberarakin kayak gini, ya diacak-acak kayak gini, gimana jadinya? Mau berarakan ya, lebih berantakan gitu ya. Nah, bandingkan sekarang sama gambar yang ini, ya. Jadi udah disusun rapi, ada gambar orangnya lagi kan. Nggak ada hubungannya sih gambarnya sebenarnya. Ya, ada gambar orangnya gitu ya. Jadi rapi gitu ya. Oke. Nah, jadi manfaat pengelolaan file dan folder, ya. Jadi manfaatnya itu sebenarnya sederhana sekali ya. Dengan kalian berlatih pengelolaan file dan folder, sama saja kalian berlatih merapikan kamar kalian. Kenapa? Contoh nih, kaos kaki di mana yang tempatnya? Oh ya udah taruh aja di lemari, ya kan? Bantal di mana yang tempatnya, kok di karpet? Oh, taruh aja di kasur, kayak gitu ya, dirapiin. Ya meja gitu kan? Ya kan? Lampu belajar di mana tempatnya? Oh di meja, gitu. Dirapiin ke meja. Buku di mana tempatnya? Di rak buku atau di laci. Jadi itu akan menjadi
lebih rapi ya. Ya, jadi apa? Lebih mudah mencari. Ya, sama juga seperti komputer. File-file yang ditaruh dengan rapi akan mudah dicari. Kita akan ingat contoh misalnya file video gitu ya. File video itu ditaruh di mana ya? Aduh, lupa taruh di mana nih. Oh, ternyata di folder video ada semua video kenangan gitu ya, lomba ini tahun 2019, lomba tahun 2020 dan sebagainya gitu ya. Oke. Ya, jadi lebih gampang ya. Oke. Terus ya, sekarang seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi ya, file itu apa, folder itu apa? Ya, file itu apa? File itu apa ya? Apa ya? File itu apa, Mam? Kalau folder itu apa? Tempat penyimpanannya. Terus filenya apa? Oh ya, isinya ya. Jadi sederhananya seperti ini ya. Folder itu adalah mapnya, file itu adalah berkas-berkas di dalamnya. Ya, sama juga seperti itu juga di komputer ya. Jadi apa yang ada di kehidupan nyata sebenarnya di komputer juga ada cerminannya kecil ya. Ada cerminan kecilnya. Oke. Oke, sudah. Sekarang mengelola file dan folder yang ada di komputer itu kita bisa membuat folder, membuat file, bisa menghapus, bisa mengatur juga. Jadi kalau misalnya buat file itu bisa kita masukkan ke folder. Ya, bisa kita masukkan ke map gitu ya. Jadi kita buat misalnya satu ini gambar gitu ya. Buat satu gambar kita masukkan ke map supaya rapi. Nah, bukan gitu ya. Kemudian perasaan saya senang tapi gimana ya setelah kemarin ada hadiah sama bapak jadi lebih terarah lah seperti itu. Ya, biasanya juga saya ngajarnya kan kadang melenceng jauh gitu karena kan mengajar anak khusus tapi setelah dia mati jadi ada juga masukan-masukan kan jadinya lebih jadi lebih senang. Berarti senang ya Pak Dia, ya. Nah dari apa yang Pak Dia sampaikan kepada anak pelajaran, kira-kira apa yang lebih baik untuk Pak Dia ketika proses pelajaran? Kalau yang lebih baik sih tentunya menggunakan alat yang memang proper ya. Di evaluasi di TikTok sudah Pak Dia mengasihkan. Nah, sedikit saya refleksikan terkait dengan observasi saya kemarin tadi di kelas ya. Ada beberapa hal catatan saya sendiri sih. Ini sebagai apa istilahnya refleksi, sebagai kita memperbaiki apa yang sudah lebih rancang selama ini. Jadi yang pertama saya lihat kemarin Pak Gede dalam persiapannya mungkin agak karena banyaknya kegiatan Pak Gede ikut mendampingi lomba, menyiapkan lomba sehingga dalam persiapan
media pembelajarannya masih kurang ya Pak Gede ya kemarin ya. Terus yang kedua saya lihat diferensiasi proses yang belum bervariasi yang kemarin ya. Baru hanya satu kalau salah pakai buku itu kan terkait dengan penyimpanan file Pak Gede. Jadi siapa tahu Pak Gede bisa Pak Gede kembangkan dengan yang kontekstual misalnya langsung di laptopnya. Oh ini namanya file warnanya gitu. Terus yang ketiga saya lihat Pak Gede juga belum ada kemarin kesepakatan kelasnya belum diingatkan. Nah, Pak Gede kan sudah membuat sekolah kelas agar anak-anak masuk tepat waktu misalkan di kelasnya terus menyalami gurunya. Nah itu kemarin belum Pak Gede ingatkan. Nah itu yang dapat saya refleksikan dari Pak Gede kemarin mengajar di kelas. Nah dari aspek strategi pengembangan kemarin di penguasaan konsep ya catatan pengamatan saya perlu ditambah kegiatan untuk melatih pengaplikasian konsep. Jadi di sini kegiatan pembelajarannya dari penguasaan konsepnya mungkin lebih dimatangkan misalkan. Terus budaya positif terintegrasi dalam segala tahapan pembelajaran. Jadi budaya positif yang Pak Gede sepakati atau bentuk bangun di kelas itu diintegrasikan dalam setiap tahapan pembelajaran. Misalnya dalam tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, terus sampai di asesmennya. Terus pembelajaran berdiferensiasi juga catatan tiang kemarin diferensiasi yang ada baru hanya diferensiasi konten saja. Ya, jadi prosesnya masih belum kelihatan lah. Ini nanti bisa dipahami. Strategi kooperatifnya, metodenya kemarin saya lihat kan itu kan tunanetra grahita itu Bang Gede. Jadi pendekatannya baru klasikal, belum secara individu. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan. Mungkin itu penampilan dari yang kemarin itu Bang Gede dari aspek strategi pengembangannya. Tapi kira-kira yang ingin Pak Gede kembangkan ya dari tujuan pembelajaran yang Pak Gede sudah susun, kira-kira yang mana Pak Gede yang Pak Gede fokuskan untuk Pak Gede kembangkan? Ya, yang kalau saya ingin saya kembangkan sih dari KSE itu tentunya seperti kesadaran siswa. Jadi kadang-kadang siswa itu di kelas tidak fokus dia gitu, tidak fokus, masih dia mengawang-awang antara. Kadang-kadang saya lagi ngajar, tiba-tiba siswanya, oh ya Pak, saya kemarin gini gitu. Jadi saya berpikir, oh mungkin siswa ini kurang fokus gitu. Jadi saya ingin mungkin lebih meningkatkan fokus siswa ya, lebih ke sana, lebih untuk sosial emosionalnya mungkin itu dah lebih ke kesadaran bahwa siswa sekarang sedang belajar di sekolah, tidak sedang jadi lebih ke KSI-nya berarti ya, yang aktivitas pengembangan yang Pak Gede fokuskan ya. Terkait dengan KSI itu misalnya pembelajaran yang KSI yang sosial emosi itu kira-kira tujuan yang tak Pak Gede capai bagaimana dari KSI yang Pak Gede harapkan? Ya, tujuannya ya itu tadi Pak, tentunya untuk supaya siswanya memiliki fokus, kemudian saya sih lebih ke ininya ya Pak ya, siswa itu mau dia berinteraksi dengan gurunya ya. Jadi karena interaksi dengan guru kan juga penting. Ada beberapa siswa yang masih untuk berinteraksi di dalam kelas saja, lingkup kecil saja itu masih susah gitu. Jadi itu sih yang mungkin kedepannya mungkin dari segi kalau itu untuk misalkan interaksi siswa pada guru dari interaksi siswa pada guru ini kira-kira ada nggak indikator pengukurnya agar Pak Gede tahu interaksi guru sebaik cukup sedang dan ada indikatornya ukuran keberhasilannya seperti nanti Pak Gede. Ya, kalau untuk indikator sepertinya ada Pak ya, cuman mungkin nanti saya akan cari lagi untuk lebih dikembangkan. Ya. Nah dari KSE yang Pak Gede fokuskan ya, KSE yang fokuskan kira-kira ada nggak pendukung Pak Gede? Pendukung itu misalkan ada guru lain misalkan yang membantu Pak Gede atau siapa yang membantu Pak Gede dalam keberhasilan menerapkan KSE? Kalau
di dalam kelas sepertinya tidak perlu sih ada guru lain. Kalau di dalam kelas, mungkin kalau di luar. Kalau di dalam kelas mungkin lebih ke fasilitas pendidikan sih. Cuman kalau fasilitas itu memang memang masih terbatas, saya masih bisa mencari cara untuk agar hal itu berhasil. Nah, untuk waktunya berarti kira-kira misalkan kapan setiap hari Pak Ade pembelajaran Pak Ade lakukan TSI atau mungkin sewaktu-waktu atau bagaimana? Alangkah baiknya sih memang setiap hari, cuman untuk saat ini saya belum menerapkannya setiap hari. Hanya saja kalau untuk KSE seperti itu, saya lebih untuk memfokuskan siswa, saya lebih ke ice breaking seperti itu ya, kurang lebih. Tapi kalau untuk KSE yang lebih ke kesadaran siswa atau fokus siswa itu masih sangat jarang lah saya lakukan. Tidak setiap hari saya lakukan. Jadi yang Pak Ade kemarin adalah tentang KSE. Ada nggak yang lain Pak Ade misalkan strategi atau apa yang Pak Ade ingin kembangkan selain dengan KSE itu?